Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik dengan NIM 2401301056. Kali ini saya akan membahas praktikum berupa video, yaitu membahas memori utama pada perangkat PC maupun laptop. Saya akan menggunakan laptop saya untuk analisis memori utama. Saya menggunakan AIDA 64. Pertama-tama, download AIDA 64 terlebih dahulu melalui website resmi AIDA 64. Pilih download dan sesuaikan pilihannya sesuai keinginan. Saya menggunakan trial portable zip packaging, bukan menggunakan exe. Mengapa menggunakan zip package portable? Karena agar tidak perlu menginstal, sehingga hanya perlu dibuka saja. Setelah di-download, lakukan pembukaan aplikasinya. Ini adalah zipnya dan ekstrak, dan ini adalah hasil dari ekstrak pada zip folder AIDA Portable. Tidak perlu menginstal, cukup klik 2 kali pada AIDA 64exe. Tekan yes pada administrasi, lalu tunggu hingga sampai dengan masuk. Baik, sudah berhasil. Kali ini saya akan membahas analisis pada memori utama komputer saya atau laptop. Pergi ke dalam. Sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu informasi memori saya. Pergi ke motherboard dan pilih memori. Di sini terdapat physical memory dengan total belum terlihat karena saya menggunakan trial version dengan free sekitar 1300 atau 1400 MB. Dengan virtual memory seperti ini, packaging file seperti ini, dan physical address seperti ini. Lalu lanjut ke tahap pengujian benchmark pada memori utama. Pilih icon cache dan memori benchmark, lalu start benchmark karena belum ada testingnya. Kita start benchmark, lalu tunggu sampai dengan selesai. Di sini memorinya, kecepatan membacanya 31.073 MB per second dengan latensi masih loading. Latensinya sekitar 116,5 ns dengan L1 cache dengan kecepatan bacanya sebesar 125 GB dan kopinya 822,30 GHz per second dengan latensi 2,7 besar. Untuk bacanya sebesar 224 GB per second dan tulisnya 129,67 GB per second. Lalu kecepatan kopinya 189,11 GB per second. L3 cache dengan kecepatan bacanya 133 GB per second, kecepatan tulisnya 98.000 MB per second, dan kecepatan copy 101 GB per second. Ini adalah informasi CPU saya dan ini adalah informasi memori saya. Saya menggunakan dual channel DDR4 4800 SD RAM, menggunakan memori bus 2400 MHz sekitarnya, dengan chipset Intel Ice Point seperti ini. Inilah hasilnya, hasil dari benchmark cache dan memori pada aplikasi ataupun software AIDA 64. Selanjutnya, kita akan menguji performa memori ketika menggunakan aplikasi seperti mengetik, coding, bermain game, maupun mengedit menggunakan Photoshop. Kita close dan kita cek memori kembali, dan di sini kita akan menggunakan performa. Kita akan menguji seberapa banyak free-nya ketika membuka aplikasi. Saya juga mendapatkan task manager agar lebih lengkap statistiknya. Di sini terdapat. Di sini, jika ingin melihat informasi RAM atau memori utama lebih lengkap, bisa menggunakan task manager. Pergi ke sini, performa, lalu memori dengan total 8 GB, yaitu 4 GB ditambah 4 GB, yang dimana saya menggunakan 2 keping memori dengan total mencapai 8 GB per second. 8 GB untuk total ukuran memorinya. Selanjutnya di sini terdapat available sekitar 1,6 GB. Di sini juga sama 1,5 kurang lebih. Saya akan mengujinya menggunakan aplikasi pengetikan seperti ini, Microsoft Excel. Kita akan menguji bagaimana ketika mengetik
kita akan menguji. Di sini terdapat free memory dari RAM utama saya, dan ini juga statistik penggunaan RAM-nya atau memori. Saya akan menguji ketika mengetik. Di sini untuk mengetik dia tidak terlalu memakan memori utama karena ini sangat ringan. Ya, ini sangat, sehingga tidak terlalu memakan banyak memori. Selanjutnya saya akan membuka Visual Studio Code. Ketika membuka Visual Studio Code, bisa saja bahwa ada kenaikan dalam penggunaan memori. Nah, ini menggunakan cukup memori untuk membuka beberapa program, hasil program yang coding. Bisa terlihat bahwa grafiknya mulai naik dan frame-nya sisa 600 MB saja dari 8 GB. Baik, ketika kita close maka memorinya kembali lega, walaupun tidak terlalu signifikan. Nah ini dia kembali lega. Mungkin ada sedikit proses untuk penutupannya. Selanjutnya saya akan membuka Photoshop. Ketika membuka Photoshop, bagaimana hasil grafiknya, hasil performa memorinya? Di sini kecepatannya sekitar berapa ya? Oke, di sini cache-nya 900 MB, tersedia 900. Ketika membuka Photoshop, bisa lihat bahwa penggunaan memorinya cukup signifikan juga, sehingga tersisa 700 MB. Sama. Oke, ketika di close, apa yang terjadi? Penggunaan memori kembali lega dan tidak penuh. Selanjutnya saya akan menguji ketika bermain game. Saya akan membuka Chrome dan saya akan membuka salah satu game di website, yaitu Slider.io. Ketika saya membuka Slider.io, bagaimana penggunaan memori utamanya, saya akan play dan saya akan duplikat, dan penggunaan memori utama menaik. Saya play, menggunakan YouTube, dan memori utama terus meningkat penggunaannya sampai puncaknya sisa 400 MB dari yang sebelumnya 1 GB-an. Oke, tergantung pada game dan aktivitas. Ketika aktivitasnya berat, maka penggunaan memori utamanya juga semakin berat. Baik kita close, maka penggunaan memori utama kembali lega, mencapai 1 GB atau 1,5 GB untuk free-nya, sehingga menjadi lebih lega. Bisa dilihat pada grafiknya ya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.